Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Kita tidak terasa sudah memasuki Minggu Prapaskah keempat. Dan dalam kebaktian minggu yang lalu, kita baru saja bersama-sama merenungkan akan satu hal yang perlu kita tinggalkan bersama, yaitu batu keegoisan. Maka kita akan merenungkan satu tema saat ini, yaitu doa yang tidak egois. Seperti apa? Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami punya kesempatan untuk kembali membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu ini sungguh-sungguh menerangi hati pikiran kami, menaklukkan diri kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengikutinya. Maka kiranya Roh-Mu yang kudus juga menuntun kami supaya dalam perenungan ini kami pun boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh menerapkan firman Tuhan itu dengan baik dan setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk mendasari perenungan kita dengan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Ayub 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana tertulis demikian. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia?" Ya, Bapak Ibu Saudara, doa yang tidak egois ini mungkin menjadi satu pergumulan dan sekaligus kerinduan bagi banyak orang. Kita ingin bahwa dalam banyak hal kita tidak menjadi pribadi yang egois, terutama ketika kita berelasi dengan Tuhan. Ketika kita memanjatkan doa kepadanya, kita ingin doa kita itu tidak menjadi sebuah doa yang egois. Nah, Alkisah ada sebuah cerita bagaimana seorang anak muda, dia anak tunggal, anak satu-satunya dari ibunya, dan dia suatu saat mendengarkan pendetanya berkhotbah bahwa kalau bisa ketika berdoa itu jangan berdoa dengan egois. Artinya jangan selalu mendoakan diri sendiri dan cobalah untuk mendoakan orang lain juga. Cobalah untuk lebih banyak mendoakan bagi kepentingan orang lain, keinginan orang lain. Nah, merenungkan hal itu, dia suatu saat hendak berdoa, dan satu hal yang saat itu ingin dia doakan adalah terkait pasangan hidup. Dia rindu untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik baginya. Tapi dia mengingat, katanya jangan berdoa untuk dirinya saja gitu. Jadi kemudian dia memejamkan mata dan dia berdoa, "Ya Tuhan, saat ini aku tidak minta apa-apa bagi diriku sendiri karena itu terlalu egois ya Tuhan. Aku berharap ibuku Engkau berikan menantu yang baik sehingga ibuku boleh senang dalam hidupnya dan kemudian bersyukur kepada Tuhan." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu doa yang menarik karena dianggap doa itu tidak egois karena tidak mendoakan bagi dirinya tapi bagi ibunya. Tapi ternyata isinya ya untuk dirinya juga ternyata. Nah, bagaimana sebenarnya doa yang tidak egois itu? Alkitab kita menceritakan satu tokoh yang mungkin kita sudah bolak-balik mendengarkan kisahnya, yaitu Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami segala malapetaka, segala kemalangan, lalu dia terus-menerus mengadukan perkara itu pada Tuhan. Terutama ketika teman-temannya datang, yang harusnya menghibur dia, tapi kemudian malah menyalahkan dia, menyudutkan dia, karena pasti kalau menerima segala kemalangan ini pasti ada dosa, ada kesalahan yang disadari ataupun tidak. Tapi Ayub berulang kali mengecek dirinya, melihat apa yang telah ia lakukan, dan dia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Maka dia terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Dia mohon Tuhan segera nyatakan kuasanya. Dia mohon supaya Tuhan segera nyatakan kebenarannya. Hadirkan pengadilan Tuhan di sini dan
buktikan bahwa Ayub itu sungguh-sungguh tidak bersalah. Teman-temannya yang salah sudah menyudutkan dia, sudah mempersalahkan dia. Lalu dia terus memohon pada Tuhan, tapi di titik itu Ayub yang tadinya masih terus berpengharapan pada Tuhan, akhirnya kata-katanya semakin pahit. Semakin dia merasa Tuhan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, karena Tuhan Maha Kuasa jadi dia berhak untuk melakukan apapun termasuk bertindak semena-mena atas dirinya. Ayub merasa sedemikian, bahkan Ayub merasa Tuhan tidak mendengarkan doanya lagi. Karena Ayub ingin doanya dijawab segera saat ini. Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memastikan bahwa ini semua adalah sebuah kekeliruan yang besar yang seharusnya Ayub tidak menerima ini. Dia terus menerus memohon pada Tuhan, menggugat Tuhan, meminta Tuhan jawab doanya, pikirkan dia, pandang dia saat ini, dan menolong dia segera, sekarang juga. Tetapi apa jawab Tuhan kepada Ayub? Apa yang Allah katakan kepada Ayub? Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, kata Allah, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur dengan suara seperti Dia? Di sini Allah seakan-akan hendak mengatakan pada Ayub, sadarkah bahwa cara pandang Allah, pemikiran Allah dengan pemikiran Ayub itu jauh berbeda. Kalau Ayub pemikirannya begitu sempit, perspektifnya itu begitu terarah hanya kepada dirinya, kepada keinginannya, dan itu menjadikannya begitu egois. Lalu kemudian meminta Allah untuk segera menjawab doanya, segera membereskan masalahnya, memulihkan dia kembali. Di sisi lain Allah mengatakan bahwa Dia menata sebuah sistem, Dia mengatur hukum alam, sebuah tatanan kehidupan yang begitu baik, begitu rapi, dan itu tidak disadari oleh Ayub. Dan ketika Allah pun mendengarkan doanya, Allah memiliki begitu banyak pertimbangan. Bagaimana Ayub pun hendak disadarkan doanya itu juga terkait dengan yang lain. Nah, ini mirip seperti ketika kita berdoa hendak menjagokan tim tertentu dalam pertandingan atau perlombaan. Kita minta supaya tim kita menang. Lalu ada orang lain di sisi kita yang berdoa juga kepada Tuhan, meminta supaya tim lawan yang menang. Doa siapa yang didengarkan? Doa siapa yang kemudian dikabulkan dan timnya dimenangkan? Nah, Allah mengatakan bahwa hal ini pun juga masuk dalam pengaturan Allah yang begitu tidak terpahami oleh manusia. Dan itulah yang tidak dimengerti Ayub. Maka sekarang ini menjadi bagian dari perenungan kita, karena seringkali kita pun bertindak seperti Ayub. Kita berdoa, minta Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau segera. Kita berdoa supaya Tuhan mengabulkannya sekarang juga. Kita minta Tuhan, nggak usah peduli dengan yang lain dulu, sekarang fokus perhatikan saya, menolong saya. Saya ini penting, saya ini sudah mengeluh sejak lama, saya ini sudah memohon pada Tuhan, ayo dong Tuhan, lihat saya, perhatikan saya. Bukankah ini menjadi doa yang sangat egois? Karena ternyata yang ada dalam pikiran kita adalah diri kita sendiri. Dan kita tidak percaya bahwa Tuhan berpikir jauh lebih besar dari kita. Maka inilah yang perlu kita lakukan. Ketika kita berdoa, selalu ingat bahwa Tuhan mengatur doa-doa kita supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Sadari bahwa keinginan kita bisa terkait dengan keinginan orang lain juga. Sadari bahwa apa yang kita minta itu tidak harus terjadi sekarang. Bahwa bukan hanya kita yang penting di semesta ini. Sejatinya, sebenarnya, sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Di depan Tuhan mungkin kita hanya sebutir debu yang tidak ada artinya. Tapi ketika Dia mendengarkan kita, ketika Dia mengaturkan segala sesuatu yang baik bagi kita, menempatkan kita dalam rencananya, dalam rentang waktunya, itu menjadi satu bagian anugerah yang harusnya kita syukuri dan kita terima dengan baik. Kita mau bersabar, kita mau berserah kepada jawaban doa Tuhan apapun itu, dan kita mau percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan senantiasa menginginkan yang baik bagi kita, sekaligus menginginkan yang baik bagi orang lain, bagi saudara-saudari kita, bagi rekan-rekan kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi orang yang tampaknya kita benci,
kita sukai, Tuhan pun sedang berpikir sesuatu untuk dirinya, untuk hidupnya juga, untuk kebaikan semua orang, seluruh ciptaan bahkan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menolong kita untuk tidak egois bahkan dalam doa kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh sama-sama merenungkan terkait doa yang tidak egois. Izinkan kami belajar ketika kami berdoa, kami mau pertama-tama menundukkan diri kami, memasang tali kekang pada ego kami, dan memasrahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Mempercayakan diri kami ke dalam tangan Tuhan yang maha kuasa, sekaligus maha kasih, tapi sekaligus maha mengerti, maha peduli, dan maha berhikmat. Maka kami boleh senantiasa bersedia bersabar, boleh senantiasa bersedia merendah, dan boleh senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami alaskan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.